nanti yang di luar-luar bilangnya jangan ribut. Nanti saya yang di situ. Lewat. Udah lewat 1 menit nih. Dia nggak bilang apa? Gimana? Ini? Wah, Nelly ada tak? Fir, buka Fir, mic-nya. Itu dibuka. Ngomong dulu. Punten Prof, Dok, sebelum kita mulai kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oh, enggak. 2, 3. Boleh dibuka maskernya dulu, Dok, sebentar. Iya. Susun buka masker katanya. Nggak pakai lipstik kan? Iya. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Prof, Dok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Siang Klinik Online dengan judul Focal Epilepsy in Children, How to Manage. Siang Klinik Online ini merupakan kerjasama antara Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, beserta dengan PT Walesta CPI.
Acara ini dihadiri oleh dokter spesialis anak, dokter umum, mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan juga tenaga kesehatan lainnya dari seluruh wilayah Jawa Barat dan juga ada dari beberapa wilayah Indonesia lainnya. SKPIDA dan SKPID ini akan didapatkan dengan mengikuti siang klinik online ini selama 60 menit. Saya dengan Dr. Firamita, SPA MKes, akan memandu acara siang klinik online pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para panelis kita pada hari ini. Selamat datang kepada Dr. Susi Susana, Dr. SPA KMKes, selaku Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dr. Hasan Sadikin, kepada Profesor Dr. Ponpon Ijradinata, SPAK, selaku moderator pada hari ini, dan kepada dua pembicara kita, Dr. Nelly Amalia Risan, SPAK, dan Dr. Dewi Hawani, SPAK MKes. Dan tentunya selamat datang kepada rekan-rekan dokter, rekan-rekan dokter spesialis anak, dokter umum, mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan susunan acara dan tata cara pada acara siang klinik online siang hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak, kemudian langsung memasuki acara sesi ilmiah dengan moderator Profesor Dr. Ponpon Ijradinata, Dr. SPAK, dan dilanjutkan langsung dengan dua pembicara kita, Dr. Dewi Hawani, SPAK, dan Dr. Nelly Amalia Risan, SPAK. Untuk menjadi perhatian kita bersama, terdapat 4 poin penting untuk tata acara simposium atau siang klinik online kita hari ini. Yang pertama, jika ada pertanyaan, silakan menggunakan kolom Q&A dengan menyebutkan nama pembicara yang akan dituju. Peserta tidak perlu menuliskan nama dan juga tidak perlu menuliskan NPA pada saat bertanya. Kemudian yang kedua, SKPID dan SKPIDAI akan diberikan apabila peserta mengikuti acara siang klinik ini hingga rangkaian acara selesai. Kemudian yang ketiga, peserta kami harapkan untuk mengisi absensi kehadiran yang akan diberikan panitia di kolom chat sebanyak 2 kali, yaitu di awal acara dan di akhir acara. Kemudian untuk yang keempat ialah, pada sesi terakhir kami mohon para peserta untuk mengisi survei dan link yang ada di bagian paling atas kolom chat setelah narasumber selesai memberikan presentasinya. Kemudian kita masuk dalam rangkaian acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kepada Dr. Susi Susana, Dr. SPAK MKes, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Firamita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Dr. Fira? Ya. Bisa dok, jelas dok. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya, salam keselamatan pasien. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwa atas perkenannya, alhamdulillah, pada saat ini kita dapat bersilaturahim pada forum ini dalam rangka mengikuti acara simposium daring dari Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hadirin sekalian, Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak berencana menyelenggarakan simposium daring ini secara serial setiap 2 minggu sebagai bentuk pendidikan kedokteran anak berkelanjutan dengan mengemukakan topik-topik terkini dari ilmu kesehatan anak dalam praktek sehari-hari. Para konsulen dari 13 divisi Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak akan secara bergiliran menjadi narasumber. Dimungkinkan juga kami akan berkolaborasi dengan pakar-pakar terkait di Departemen KSM yang lain. Pada kesempatan ini, Dr. Nelly Amalia Risan, spesialis anak konsultan, dan Dr. Dewi Hawani, spesialis anak konsultan dari Divisi Neuropediatri
Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak dengan moderator Profesor Dr. Ponpon Ijradinata, spesialis anak konsultan, akan membahas topik mengenai bagaimana penanganan epilepsi vokal pada anak. Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat respons yang sangat baik dari teman-teman sejawat. Bila kapasitas Zoom ini melebihi, akan dirilai lewat kanal YouTube. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator, juga kepada panitia yang telah mengelola kegiatan ini sehingga insya Allah dapat terlaksana dengan baik. Juga ucapan terima kasih kami kepada mitra. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sejawat, para peserta simposium daring ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi teman sejawat dalam memberikan pelayanan kesehatan anak di Indonesia. Hadirin sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pelaksanaan kegiatan simposium daring Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Selamat mengikuti simposium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Susi. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada dokter yang baru saja bergabung. Selamat nanti pada saat sesi ini berjalan, untuk poin-poin nanti akan kita beritahukan di dalam chat. Agenda kita selanjutnya adalah scientific session yang akan diisi oleh para narasumber. Sebelum memulai scientific session ini, saya mengundang moderator pada siang hari ini kepada Profesor Dr. Ponpon Ijradinata, SPAK, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Vira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak beserta seluruh staf, dan kepada semua peserta online simposium pada hari ini. Pada kesempatan online simposium pada hari ini, insya Allah akan dibahas mengenai focal epilepsy in children, how to manage. Para pembicara tadi telah disampaikan adalah para ahli dalam bidang tersebut, yaitu Dr. Nelly Amalia Risan, spesialis anak konsultan neuropediatri, dan Dr. Dewi Hawani, spesialis anak konsultan neuropediatri. Pada hari ini, saya pertama-tama mengundang Dr. Dewi Hawani, SPAK, untuk menyampaikan makalahnya, yaitu Common Pitfall when Diagnosed Focal Epilepsies in Children. Dr. Dewi ini adalah alumni FKUI untuk dokter umumnya, sedangkan dokter spesialisnya adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Demikian juga dengan mendapat konsultan neuropediatrik anak dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak IDAI. Baik, saya persilahkan Dr. Dewi untuk memulai presentasinya. Waktunya kurang lebih 20 menit. Terima kasih. Atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, Kepala Departemen SMF Kesehatan Anak, para teman sejawat, dan para peserta simposium daring pada siang ini. Siang ini saya diberi tugas untuk membahas tentang diagnosa epilepsi pada anak. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Apakah sudah bisa terlihat?
Apakah sudah bisa terlihat? Oh, mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Terima kasih. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang diagnosa epilepsi pada anak, terutama yang akan dibicarakan adalah tentang vokal epilepsi pada anak. Ya, kita tahu penyakit epilepsi adalah penyakit yang mungkin sudah lama sekali kita tahu dari kita sudah manusia mungkin sudah mengetahui sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi sejak tahun 1920 ilmu tentang epilepsi ini sangat berkembang pesat dengan ditemukannya elektroencephalografi atau kita dapat merekam gelombang listrik di otak. Sampai saat ini sudah banyak perkembangan tentang epilepsi. Sampai saat ini sudah banyak perkembangan tentang epilepsi, sehingga definisi epilepsi juga sudah mulai berkembang. Dari tahun 1981 sekarang kita sudah mempunyai definisi epilepsi yang lebih baru yang dikeluarkan pada tahun 2014 oleh International League Against Epilepsy. Dan dalam definisi epilepsi tersebut ada perubahan. Jadi definisi epilepsi menurut ILAI 2014 terdapat perubahan yang seperti kita ketahui, kalau kita mendiagnosa epilepsi, bila kita menemukan kejang yang berulang lebih dari 24 jam, itu mungkin definisi yang selama ini telah kita kenal. Pada definisi yang baru ini, kita dimungkinkan untuk mendiagnosa epilepsi bila kita temukan kejang pertama, jadi kejang tanpa unprovoked. Tetapi bila kita temukan EEG yang khas ataupun gambaran dari pencitraan otak yang khas, maka kita boleh mendiagnosa sebagai epilepsi. Jadi itu hal yang baru pada definisi epilepsi dari ILAI 2014. Selain setelah itu juga pada tahun 2017, ILAI mengeluarkan klasifikasi diagnosa epilepsi dan mengeluarkan terminologi yang baru dibanding perubahan. Perubahannya ini adalah perubahan terminologi yang baru dan lama. Jadi definisi dulu kita kenal definisi epilepsi yang kita bagi epilepsi antara parsial dan general, sedangkan sekarang parsial itu berubah menjadi vokal dan general, dan ada tambahan unknown, jadi berdasarkan dari konsep. Sedangkan dari berdasarkan kita kenal dulu simple seizures atau simple itu ya berdasarkan kesadarannya, simple itu kalau sekarang berubah menjadi aware. Jadi karena ada kesadaran masih bisa dipertahankan. Sedangkan level awareness yang dulu kita kenal sebagai kompleks partial seizure, sekarang kita kompleks berubah menjadi impaired awareness. Jadi ada perubahan istilah. Sedangkan dulu kita kenal sebagai partial secondary generalization, sekarang menjadi focal to bilateral tonic-tonic. Jadi menurut ini adalah cara kita mendiagnosa epilepsi. Ada beberapa level yang harus kita kerjakan sebelum kita bila ingin mendiagnosa epilepsi. Pertama adalah menentukan bentuk kejang, kemudian menentukan setelah kita menentukan bentuk kejang atau tipe kejang, bisa vokal, general atau unknown, kemudian kita menentukan tipe epilepsi. Diagnosa epilepsi juga bisa menjadi vokal, general, combine general and vokal, dan unknown. Dan setelah kita mendiagnosa epilepsi, tipe epilepsi, kita kalau bisa memungkinkan kita mendiagnosa sebagai sindrom epilepsi yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
Ya, pertama diagnosa epilepsi tadi dikatakan bahwa pertama kita harus mengetahui tipe kejang. Tipe kejang, jadi tipe kejang. Kita tahu tipe kejang ada vokal, ada general awalnya ya. Jadi vokal dan general itu dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya penurunan kesadaran. Sehingga pada vokal onset kita tahu kalau general onset kesadaran itu menurun sejak saat muncul bangkitan, sejak muncul kejang maka kesadaran menurun. Sedangkan pada vokal saat terjadi kejang tetap kesadaran masih bisa dipertahankan dan dibagi dua, aware, jadi dari awal sampai akhir anak tetap sadar, tapi bisa juga pada saat kejang tadinya sadar kemudian menjadi kesadarannya berkurang, itu kita sebut sebagai impaired awareness. Jadi kejang vokal bisa aware, bisa vokal dengan impaired awareness. Sedangkan juga kita kenal kejang vokal ini ada yang tadinya awalnya vokal kejangnya dan kemudian karena dia akan menjadi general, kita sebut vokal to bilateral tonic-clonic. Kejang vokal itu kejang timbul pada satu hemisfer cerebri, sedangkan kejang yang general itu kalau kejangnya ada pada dua hemisfer. Kejang vokal dan kejang general maupun non kita bagi menjadi ada motor atau non-motor. Jadi dua-duanya ada. Contohnya kalau kita mungkin untuk general motor kita sudah kenal tonic-clonic, clonic, myoclonic, atonic ya. Yang non-motor adalah absans. Sedangkan untuk vokal onset yang gejala motor bisa merupakan gejala otomatisme, bisa atonik, ada clonic, epileptic spasm, hyperkinetic, myoclonic, dan tonic. Juga yang non-motor onset kita sebut autonomic, ada behavior arrest, dan kognitif dan emosional atau sensory manifestasinya. Jadi pada kejang motorik kita mungkin semua lebih mengenal, tetapi non motor itu autonomik itu misalnya contohnya adalah di mana ada gerakan-gerakan kalau otonomik itu biasanya ada perasaan-perasaan atau perasaan yang sensasi-sensasi yang bisa otonomik, bisa berkeringat misalnya atau takikardi. Kognitif itu biasanya berupa halusinasi atau anak-anak tiba-tiba tidak bicara, tiba-tiba sedang bicara berhenti bicara, tidak bisa berbicara. Atau kalau emosional itu adalah bentuk kejang yang anak seperti ketakutan atau seperti marah, atau kadang-kadang memang yang jarang adalah seperti tertawa atau senang ya. Jadi itu adalah gejala-gejala emosional. Dan sensori, kita tahu kalau sensori bisa berupa kita mencium bau-bauan atau perasaan menjalar dari perut ke atas, itu adalah gejala-gejala sensoris yang vokal. Untuk mengenal vocal seizures pada anak, tadi yang sudah disebutkan, biasanya ada aura itu bisa berupa perasaan dejavu atau halusinasi seperti menyium bau-bauan, atau ada tiba-tiba gerakan yang terhenti, kemudian bisa klonus atau vokal, bisa juga ada dystonic posture, atau ada vokal pada otomatisme pada tungkai. Tonic posture, jadi atau versif ini adalah gerakan di mana kepala itu menoleh ke satu sisi atau mata menoleh ke satu sisi. Kalau kita untuk memudahkan kita mengingat gejala-gejala vokal, kita mungkin ingat ini ada gambar otak. Otak terdiri dari kita lihat ini lobus frontal, lobus temporal, dan
ragus parietal dan occipital. Kita kenal ada sulcus centralis di sini. Sulcus centralis ini di depan sulcus centralis atau antara sulcus centralis adalah area motor, sedangkan di belakang atau posterior dari sulcus centralis ini adalah area sensoris. Sedangkan di daerah temporal ini adalah area bicara dan memori di situ ya. Jadi putus. Tiba-tiba putus, maaf, tiba-tiba terputus. Maaf, Munten, apakah sudah terdengar? Sudah ya. Apakah ini nggak bisa? Oh, tiba-tiba mati. Ini kok nggak mau, sisanya nggak jalan. Maaf. Ya, ini untuk sudah mungkin, ada lagi, Dokter Dewi. Teruskan. Ya, sudah terdengar ya. Sudah terdengar. Jadi ini tadi penjelasan tentang anatomi dari otak. Kita tahu di daerah depan adalah daerah motor korteks, sedangkan di daerah belakang dari sentral sulcus itu adalah sensori, daerah somatosensori. Jadi bisa kita tahu kalau kita lihat dari gambar homunculus ini di sebelah dari lateral sampai medial, kita lihat ada di motor korteks ada gambar wajah yang besar merepresentasikan wajah, tangan, jari-jari tangan, badan dan tungkai sampai ke medialnya ya. Jadi bila pada bagian otak ini, terdapat bangkitan, maka pada daerah bila bangkitan terjadi pada daerah primary motor cortex, maka akan kita lihat ada gerakan mungkin dari wajah, dari mata, atau mata yang berkedip-kedip, atau mulut mencong ke kiri, kemudian tangan sampai bisa gerakan tangan, badan, dan gerakan dari kaki ya. Sedangkan di belakang motor korteks ini di daerah somatosensoris, maka bila ada bangkitan di sana, maka yang kita akan lihat muncul adalah gejala-gejala sensoris. Sedangkan pada daerah temporal yang akan terlihat bisa ada mungkin ada behavior arrest, ada halusinasi atau gangguan bicara. Jadi memang kesulitan mengenal kejang vokal pada anak karena sering kejang itu merupakan suatu hal yang dramatis dan menakutkan untuk orang tua karena anak kecil mungkin tidak bisa mengekspresikan perasaannya, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mendengar, kita tidak tahu bahwa apakah ada aura atau tidak ya. Yang sering diceritakan oleh orang tua adalah kejadian yang besar, mungkin tonik-toniknya saja, tetapi kejadian sebelumnya itu kadang-kadang tidak terluput dari perhatian orang tua. Sehingga kita perlu menanyakan, ya, sebagai dokter kita harus menanyakan apa kejadian yang terjadi sebelum itu. Jadi mungkin ada gerakan-gerakan, jadi misal motorik akan ada gerakan mata melirik ke satu arah, kepalanya melihat ke satu arah, atau ada tiba-tiba anak terdiam, dan juga bisa juga ada sensasi-sensasi sensoris yang tampak pada perilaku anak sebelum terjadi kejang umum. Jadi juga biasanya pada saat itu anak itu kesadarannya tetap baik. Ini bila kita kesulitan untuk menentukan apakah ini vokal atau general atau umum,
kita bisa mendapatkan bantuan dari EEG sebetulnya ya. Jadi EEG itu diperlukan bukan untuk mendiagnosa epilepsi, tetapi bukan mengkonfirmasi diagnosa epilepsi, tetapi lebih membantu kita untuk menentukan apakah kejang itu vokal atau umum. Ini gambar EEG contoh kejang vokal pada epilepsi, kita bisa lihat ada gambar seperti rumput ini ya, itu ada gambar cetusan warna putih, gambar gelombang epilepsi yang kita lihat hanya ada pada hanya beberapa tempat. Sedangkan kalau kita lihat kejang yang ini kejang pada EEG itu kita dapat ada gambaran, dua gambaran, ada interiktal dan ada iktal. Ini adalah gambaran interiktal. Interiktal EEG itu artinya pada saat direkam EEG ini anak itu tidak sedang dalam keadaan kejang, tetapi memiliki gelombang epileptik yang muncul pada perekaman. Sedangkan pada interiktal kita bisa lihat, aduh maaf ini agak tertutup, mungkin ini bisa lihat di gelombang ini muncul di beberapa tempat dan terus ada, ya seperti di C4 dan P4 ini terus ada muncul. Dan ini gejalanya vokal karena dianya ada di satu hemisfer, hanya di satu hemisfer. Jadi di atas, yang ini di sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak ada kejang. Ya, jadi EEG itu membantu kita untuk melokasi diagnosa. Ini adalah gambaran EEG pada lewatkan saja. Ini saya akan memperlihatkan video anak yang vocal aware seizures. Jadi anak ini, jadi anak ini kita lihat itu ada kejang vokalnya berupa mata berkedip-kedip, mungkin teman-teman bisa lihat, dan mulutnya seperti mencucu, monyong ya, dan dianya ada sebenarnya ada hipersalivasi, dan dianya meminta ibunya untuk mengambilkan tisu. Jadi dianya sadar bahwa ini adalah vocal aware. Jadi ada kejang vokal yang terlihat pada mata dan kita lihat pada mulutnya. Kalau kita ikuti terus di akhir kejang berhenti sendiri, di akhir kejang anak ada tetap mencucu, mata berkedip-kedip, di akhir kejang dianya bertanya kepada ibunya sebenarnya. Jadi kejang yang vokal ini, yang aware ini, anak itu sadar akan apa yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya. Ya, jadi dia bisa berinteraksi selama kejang. Ya. Mungkin ini kejang yang contoh yang vokal impair awareness ya, jadi kesadarannya menurun, kejangnya tetap vokal. Yang kita lihat adalah kejang pada anak ini gerakan dari yang jelas adalah gerakan dari tangan. Ya, nanti sebentar, dianya tangannya seperti meraba-raba, jadi di tangan kiri itu meraba-raba bantal, dan dianya ada kita bilang ada spasmi, ada badannya tonik ke satu sisi, tetapi begitu ada orang datang dia sepertinya tidak bisa berinteraksi. Ya, jadi tetap duduk, tetapi ada ibunya datang, tetap anak ini tidak melihat interaksi seperti dingin. Ya, itu adalah contoh kejang vokal yang kesadarannya impair awareness, tapi bukan penurunan kesadaran, beda dengan kejang umum yang penurunan kesadaran. Biasanya anak akan terjatuh. Ini anak tidak terjatuh. Ini adalah contoh yang kejang yang vokal. Sebenarnya ingin sekali memperlihatkan banyak video, tetapi karena kita tidak bisa menampilkan video pasien-pasien kita, maka video ini saya ambil dari website Epilepsy Diagnosis Organization yang dikeluarkan oleh ILAI. Silakan teman-teman bila ingin lebih jelas bisa melihat video ini. Kita kembali tadi setelah kita menentukan bentuk kejang, maka kita mendapatkan tipe kejang epilepsi, dan kita sekarang setelah mendapat tipe kejang epilepsi bisa vokal, general atau combine, maka kita harus mencari untuk diagnosa yang lebih lanjut yaitu sindroma epilepsi.
Jadi kejang sindrom epilepsi ini biasanya kita selain gambaran bentuk kejang yang sama atau gambaran EEG yang khas, biasanya ada penyakit-penyakit etiologi yang mendasarinya seperti kelainan struktural, post infeksi, genetik atau metabolik, dan ada komorbid lain biasanya anak ini seperti ada gangguan intelektual. Jadi baru kita bisa mendiagnosa sebagai epilepsi sindrom. Ini adalah sindrom. Jadi sindroma epilepsi itu sangat banyak sekali. Ini saya akan menampilkan salah satu tabel yang menunjukkan epilepsi sindrom berdasarkan usia onset. Jadi epilepsi itu ada yang muncul biasanya pada saat sindrom epilepsi pada masa neonatal, masa bayi, masa anak, dan masa adolesen. Jadi pembagian seperti itu, banyak sekali sindroma epilepsi yang ada. Nanti akan saya tampilkan salah satu contoh. Jadi untuk mendiagnosa sindrom epilepsi, biasanya kita harus mempunyai, mungkin 2 menit lagi ya, kita mempunyai beberapa gejala yang sama, yaitu tipe kejang yang sama, usia mulai muncul, EEG yang khas, dan adanya kelainan pencitraan, juga ada kelainan genetik biasanya ya. Jadi kalau kita bisa mendiagnosa sindrom epilepsi dengan lebih tepat, maka kita bisa lebih menentukan prognosis dan pengobatan yang lebih tepat. Ini adalah contoh sindrom epilepsi yang umum, yang sering kita tahu, kenal, dan ada beberapa nih sindrom vokal epilepsi. Dulu kita sebut vokal epilepsi itu sebagai benign vokal epilepsi, tapi sekarang disebut self-limited, jadi mungkin prognosisnya baik, jadi itu menunjukkan prognosis yang baik. Ini adalah contoh dari benign atau harusnya self-limited childhood epilepsi dengan sentrotemporal spike, disebut kita sebut Rolandic epilepsi. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin sering kita dapatkan, biasanya usia onsetnya antara 1 sampai 14 tahun, dan biasanya sering pada 8 tahun, dan pada laki-laki. Manifestasi kejangnya adalah pada wajah, jadi bisa ada motor dan sensoris wajah akan terkena, kemudian ada juga orofaringolaringeal manifestation, jadi di mulutnya anak itu akan merasa seperti ada sensasi-sensasi dingin atau baal ya, terus kemudian juga ada gerakan-gerak, ada bunyi-bunyi seperti berkumur-kumur atau tercekik gitu, selain ada juga gerakan-gerakan tonik dan tonik pada mulutnya. Dan anak biasanya ini kejadian ini biasanya timbul pada saat tidur, anak bangun, kemudian timbul gejala ini dan anak tidak bisa berbicara. Ini adalah epilepsi, contoh sindrom epilepsi yang dasarnya adalah genetik dan biasa mempunyai gelombang epileptik yang khas. Tetapi walaupun gejalanya sepertinya mengkhawatirkan, tetapi prognosisnya baik. Nanti mungkin treatmentnya akan dibahas oleh Dr. Nelly. Ini mungkin slide saya yang terakhir. EEG pada Rolandic epilepsi ini kita dapatkan khas sekali. Jadi kalau pada kejang seperti ini, baru pertama kali kejang seperti ini mendapatkan gelombang EEG yang khas untuk Rolandic epilepsi, kita bisa mendiagnosa ini sebagai epilepsi. Ya, jadi jam di bawahan kita sudah bisa menggunakan pada sebagai sindrom. Mungkin demikian presentasi saya. Ini adalah kesimpulan. Mungkin nanti teman-teman bisa baca kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Dewi yang telah menyampaikan bagaimana cara mendiagnosis epilepsi, vokal epilepsi pada anak memakai klasifikasi yang baru dari ILAI. Baik, kepada para peserta silahkan menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A. Silahkan. Saya mengundang pembicara kedua, yaitu Dr. Nelly Amalia Risan, spesialis anak, konsultan neuropediatri. Beliau adalah staf di divisi neuropediatri ilmu kesehatan anak FK Unpad RSHS
Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum, spesialis 1 di FK Unpad, juga S3-nya, doktornya di FK Unpad, sedangkan konsultannya mendapat dari Kolegium Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau akan menyampaikan makalah perihal an update management focal epilepsy in children. Silahkan Dr. Nelly, waktunya sama 20 menitan. Ya, terima kasih Prof. Fonfon untuk kesempatannya. Mohon video saya belum bisa tampil. Suara saya tapi sudah terdengar ya? Sudah. Ya. Saya akan screen share. Belum ada. Screen share. Oke. Ya. Baiklah. Yang terhormat para guru besar, sejawat senior, dan teman-teman peserta daring yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kedua ini, saya mendapat tugas untuk membawakan suatu topik yaitu update management focal epilepsy in children. Jadi, slide pertama saya ini masih mengenai tata laksana epilepsi secara umum, ya. Jadi prinsip epilepsi secara umum tujuan utamanya adalah bukan untuk mengatasi kejang, tetapi untuk memastikan kualitas hidup anak yang terbaik, ya, tentunya sesuai dengan beratnya epilepsi dan komorbid yang ada. Apabila memungkinkan, tentu saja kita ingin pasien bebas kejang, ya. Jadi, tapi itu bukan segala-galanya dengan mengorbankan semua. Sehingga pada kondisi ini, apabila bebas kejang itu sulit untuk dicapai, maka kita harus menyeimbangkan antara meminimalkan bangkitan dengan efek samping akibat obat-obatan yang akan kita berikan. Kemudian selain itu juga kita prinsip umum yang lain adalah kita harus menghindarkan sebaik mungkin atau seminimal mungkin efek samping yang mungkin muncul, dan mensupresi aktivitas epileptik yang subklinis, ya. Subklinis itu jadi tidak terlihat secara jelas, tetapi sebetulnya itu masih merupakan aktivitas epilepsi seperti aura, atau tiba-tiba berhenti melakukan kegiatan seperti yang tadi Dr. Dewi sampaikan. Kemudian juga hindari efek dari interaksi obat yang mungkin kita temukan apabila kita menggunakan kombinasi 2 obat. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita memulai terapi untuk epilepsi ini. Jadi yang paling penting itu adalah diagnosis yang harus benar dahulu, ya, karena kalau salah diagnosis artinya kita akan memberikan obat yang salah pada seorang anak, ya. Apabila diagnosis kita sudah baik, sudah betul, ya, tentunya didukung oleh anamnesa, pemeriksaan fisik, dan EEG tadi yang sudah Dr. Dewi sampaikan, kita harus menentukan bentuk bangkitan, kemudian bentuk epilepsinya apa, kalau bisa sindrom diagnosisnya, ya, diagnosis sindromiknya, agar kita bisa menentukan memilih obat mana yang paling tepat, ya, dan juga prognosis untuk epilepsinya seperti apa. Apabila kita mendapatkan seorang pasien dengan riwayat kejang baru pertama kali, nah, diagnosanya adalah first unprovoked seizure. Kita belum bisa membuat diagnosa epilepsi karena syarat epilepsi adalah 2 bangkitan tanpa provokasi.
Pada keadaan first unprovoked seizure, rekomendasinya adalah tidak memberikan obat. Ya. Dan kita boleh melakukan atau mengusulkan pemeriksaan EEG pada kondisi ini. Kenapa kita tidak perlu memberikan obat? Karena recurrence rate atau risiko untuk berulangnya setelah first unprovoked seizure itu kira-kira 30-40% saja, dan ini hampir sama dengan populasi umum biasa. Apabila kita berhadapan dengan pasien yang sudah mengalami bangkitan unprovoked seizure ini 2 atau lebih, nah ini kita sudah bisa membuat diagnosa epilepsi, dan pada umumnya kita memerlukan obat anti epilepsi. Kecuali pada pasien-pasien yang tadi Dr. Dewi sampaikan, yaitu sindrom Rolandic epilepsi. Ini pada epilepsi vokal, sindrom Rolandic epilepsi ini paling sering kita temukan karena dia bersifat ringan ya, dan singkat biasanya. Kemudian juga terjadi pada saat tidur, anaknya juga sadar, sehingga resiko untuk terjadi kecelakaan itu rendah. Dan biasanya dia self-remitting epilepsi ya, jadi sembuh dengan sendirinya pada usia remaja. Pada kondisi ini kita tidak perlu juga memberikan terapi, kecuali orang tua khawatir atau anaknya merasa tidak nyaman ya, atau merasa harga dirinya atau self esteem-nya berkurang ya, apalagi dengan stigma epilepsi itu seorang anak akan mempunyai psikososial yang tertentu, terutama pada anak-anak remaja. Jadi kalaupun mau memberikan obat, sebaiknya didiskusikan dengan orang tua dengan baik ya. Kemudian ini adalah slide saya berikutnya adalah riwayat atau pembentukan obat-obat epilepsi, production time-nya. Itu ada sampai saat ini ada 3 generasi obat. Generasi pertama ini tahun 1857. Mungkin di sini belum ada yang lahir ya, bromide ya, itu sekitar 200 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah fenobarbital, sudah cukup tua, tahun 1912. Kemudian phenytoin, carbamazepine, dan valproat. Obat-obat ini masih efektif sampai saat ini dan masih banyak dipakai. Kemudian ini adalah yang generasi kedua ya, yang belakangan, yaitu clobazam, vigabatrin, oxcarbazepine, lamotrigine, gabapentin, felbamate, topiramate, tiagabin, levetiracetam, pregabalin, zonisamid, stripentol, dan rufinamid. Beberapa obat di Indonesia tidak masuk, tapi beberapa juga ada yang masuk ya, sudah ada di kita. Dan ini adalah yang generasi ketiga, baru mulai tahun 2010, dan saya rasa belum ada satupun yang masuk di Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah yang banyak diperbincangkan adalah cannabidiol. Cannabidiol ini bahan dasarnya adalah daun ganja. Ya. Daun ganja ternyata bisa digunakan untuk, artinya bisa dipakai untuk pengobatan epilepsi. Nah, generasi ketiga ini sebagian besar dipakai untuk terapi add-on, artinya dia digunakan bukan sebagai monoterapi, tetapi sebagai kombinasi dengan obat anti epilepsi yang sebelumnya. Ini adalah molekular dan selular mekanisme dari obat-obat anti epilepsi. Kita lihat di sini paling banyak adalah yang bekerja pada kanal sodium atau kanal natrium. Di antaranya adalah carbamazepine, oxcarbazepine, valproat juga di sini, asam valproat, tapi asam valproat itu dia karena broad spectrum, dia juga bekerja di kanal yang lain, yaitu di GABA reseptor ya, di channel GABA. Kemudian ya topiramate ya juga kita lihat di sini, bisa kita lihat ya. Nanti silakan diperhatikan lagi. Nah, bagaimana kita memilih obat-obat anti epilepsi? Kan tadi ada Dr. Dewi sudah bicara mengenai epilepsi vokal dan epilepsi umum.
kita ada 2 epilepsi golongan besar ini, sebagian besar 60% adalah epilepsi vokal. Oleh karena itu kita bicara mengenai epilepsi vokal pada kesempatan ini. Dan epilepsi umum itu hanya kurang dari 30% ya. Dengan obat-obatan yang seperti terlihat di sini, salah satunya adalah carbamazepine, oxcarbazepine, topiramat, levetiracetam, phenytoin. Selain obat-obat anti epilepsi yang broad spectrum yang kita lihat di bawah itu ya, yang warna biru, itu juga bisa digunakan untuk vokal epilepsi. Nah, prinsip utamanya atau prinsip umumnya adalah single atau monoterapi. Monoterapi, kenapa monoterapi? Karena ini banyak sekali keuntungannya. Salah satunya adalah dari sisi cost ya, dari biaya, kemudian dari sisi efek samping, dan memudahkan juga untuk anak untuk meminum satu obat. Ya. Prinsipnya adalah mulai dengan dosis terendah yang disarankan, kemudian kita tingkatkan dengan secara gradual ya, dose escalation, sesuai dengan respon terapinya. Apabila masih ada kejang, kita boleh naikkan dosisnya. Dan kecepatan untuk menaikkan dosis ini juga tergantung dari setting kita. Apakah pasien kita mempunyai frekuensi kejang yang sering atau tidak terlalu sering. Beberapa kondisi yang berat, kita bisa lebih agresif ya untuk dose escalation ini, untuk meningkatkan dosis obat ini. Tetapi yang harus diingat adalah half-life-nya ya. Jadi half-life-nya harus dicapai dahulu, steady state, baru kita bisa menaikkan dosisnya. Kemudian respon terhadap pengobatan ini juga harus kita evaluasi, tetapi evaluasi itu baru bisa kita lihat setelah 5 kali half-life dari obat itu untuk mencapai steady state ya di dalam plasma konsentrasi. Sebelum itu kita tidak bisa melihat respon pengobatannya. Ini adalah beberapa saya tampilkan obat-obat yang sering dipakai saja. Di sini bagaimana frekuensi pemberiannya, kemudian titrasinya harus bagaimana. Contohnya adalah carbamazepine, bisa diberikan 2-3 kali per hari. Dimulai dengan dosis 10 mg, kemudian kita naikkan dosisnya bertahap sampai targetnya adalah 1-4 minggu kita naikkan ya, sesuai dengan half-life-nya tadi. Kemudian oxcarbazepine itu 2-3 kali per hari dengan dimulai dari dosis 8-10 mg per hari dan ditingkatkan dosisnya selama 1-3 minggu. Asam valproat mulainya 15-20 mg per kilo per hari dinaikkan, biasanya kita naikkan bisa 1 atau 2 minggu. Nah, bagaimana kita mengakses, memeriksa apakah respon klinisnya baik atau tidak? Seharusnya yang baik adalah harus direct observation. Jadi kita harus melihat sebetulnya betul nggak kejangnya. Tapi itu tidak mungkin ya, tentunya harus dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua kita minta untuk membuat diary ya, buku harian, atau dengan home video recording. Jadi dengan video yang bisa kita pakai di HP, sekarang HP banyak sekali video yang bisa merekam video. Kemudian direkam kapan dia terjadi, apakah malam, siang, atau pada saat dia terbangun ya, awakening. Kemudian apa yang menyebabkan dia muncul kejang, apakah sleep deprivation atau apa, kurang tidur ya, begadang, atau lupa minum obat, atau dosisnya tidak betul karena muntah, atau ada menstrual period juga sering menyebabkan trigger dari bangkitan. Ya, kemudian pemeriksaan hematologi dan kimiawi darah itu juga perlu kita periksa untuk melihat efek samping secara berkala. Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan pengobatan yang sudah kita pilih, kemudian kita naikkan dosisnya, pasien masih tetap ada kejang, artinya seizure freedom atau bebas bangkitan tidak tercapai. Apakah kita mau menggunakan monoterapi yang lain atau dengan kombinasi? Jadi 30-40% dari
anak seluruh anak epilepsi itu akan mengalami drug resistant atau efikasinya tidak baik ya. Perlu kita kembali lagi melihat lagi kalau kita mendapatkan hal seperti itu, apakah betul diagnosanya ya. Kalau diagnosanya salah ya barangkali pengobatan pasti tidak berhasil. Dan ternyata dari beberapa literatur itu 25% dari penyebab dari drug resistance ini sebetulnya adalah mix ya, jadi yang mirip epilepsi, jadi disebutnya pseudo drug resistant, ya, tidak betul-betul drug resistant. Kemudian yang kedua juga bisa karena obatnya tidak sesuai dengan bangkitan yang ada, ya, atau bahkan dengan epilepsinya atau dengan sindromnya tidak sesuai. Atau juga bisa juga dosisnya terlalu rendah. Ya. Penyebab yang lain biasanya karena poor compliance, ya, jadi compliance-nya tidak baik, sering begadang, stres, infeksi, ya ini akan mempersulit. Kemudian yang betul-betul adalah yang lack of efficacy, ya memang betul dia tidak berespon atau dia mengalami adverse effect ya terhadap obat. Jadi step berikutnya adalah kita bisa memberikan monoterapi alternatif yang lain. Pilih dari monoterapi yang first line tadi mana yang belum kita coba. Ya. Atau bisa juga kita langsung ya early combination therapy. Jadi untuk yang ini biasanya kita pilih kalau kita memang yakin dengan obat monoterapi yang lain epilepsinya tidak akan lebih baik. Ya. Jadi bisa langsung early combination therapy. Jadi tidak melalui second monoterapi. Oke. Nah ini ada algoritma yang saya pilih terlihat cukup baik ya. Kalau kita berhadapan dengan pasien epilepsi yang baru, ya baru kita terapi, kita lihat evaluasi selama 3 bulan ya. Apakah bangkitannya terkontrol? Kalau ya, kita lanjutkan dengan dosis yang sama sampai bebas kejang 2 tahun atau 4 tahun. Tetapi kalau tidak, kita harus berpikir apakah kita bisa memberikan obat yang kedua, disebutnya dengan complementary atau add-on, ya, dengan complementary mode of action-nya berbeda, ya, jadi jangan yang sama pilihnya. Kemudian kita evaluasi lagi 3 bulan. Kalau baik, teruskan ya, continue dengan kombinasi yang kita pilih tadi. Tetapi sambil kita diskusikan kapan kita bisa masukkan dia ke dalam monoterapi dari obat yang kedua tadi. Jadi tujuannya di sini adalah untuk monoterapi yang kedua. Tetapi kalau ternyata tidak terkontrol dengan 2 obat, nah ini mungkin perlu dievaluasi di center untuk epilepsi ya atau oleh konsultan neuropediatri mungkin. Apabila kita mau memilih politerapi yang rasional yang seperti apa ya. Jadi yang rasional itu kita harus memilih obat dengan mekanisme of action-nya berbeda karena dia akan bekerja secara sinergis, kemudian dia memaksimalkan efikasinya dan meminimalkan efek samping. Contohnya adalah sodium channel blocker dengan GABAergic. Ya, misalnya oxcarbazepine dengan topiramat, oxcarbazepine dengan clobazam. Nah, kemudian yang harus dihindarkan ini adalah kalau kita mau menggunakan kombinasi 2 obat, jangan pilih yang 2 broad spectrum sama-sama broad spectrum ya, misalnya PPA, valproic acid dengan levetiracetam, atau obat yang punya MOA yang sama, carbamazepine dengan phenytoin, ini neurotoksiknya akan meningkat. Kemudian juga dengan risiko tinggi yang sama, misalnya valproat dengan topiramat, hati-hati terjadi hiperammonemia. Nah, ini saya tampilkan satu jurnal yang baru ya 2019 kalau saya tidak salah ini
pemberian oxcarbazepine oral suspension pada pasien pediatrik di Cina ya dengan bangkitan kejang vokal dan kejang umum tonik-klonik. Ini merupakan penelitian multicenter single arm di Cina. Ya, obatnya menggunakan oxcarbazepine trileptal. Subjeknya 912 cukup banyak dan digunakan pada anak mulai 2 tahun sampai 16 tahun. Ternyata mereka mendapatkan hasil yang sangat baik ya, sangat efikasinya baik dengan adverse effect-nya juga rendah. Jadi hanya muncul skin rash 3,3% dan somnolence ya ringan, kemudian asimptomatik hiponatremia, tidak ada yang simptomatik. Nah ini sebetulnya oxcarbazepine ini adalah keto analog dari carbamazepine ya, tapi carbamazepine itu banyak dikeluhkan karena sering menyebabkan Stephen Johnson. Ya, tapi dengan obat ini ternyata drug toxicity-nya jauh berkurang. Nah, kemudian ini ada istilah drug resistance ya. Jadi drug resistance ini terjadi pada 25% dari anak-anak epilepsi. Definisinya adalah gagal untuk obat-obat yang sudah kita berikan, 2 obat yang sudah diberikan dan bisa ditoleransi dengan pemilihan yang tepat dan digunakan sebagai mono atau monoterapi atau kombinasi, tetapi masih tetap ada kejang walaupun setelah 1 tahun ya. Apa saja faktor-faktor prognostiknya, yaitu adalah usia kurang dari 1 tahun, kemudian dia simptomatik epilepsi, artinya ada kelainan neurologis ya sebelum terjadi epilepsi, anak mengalami global delay development atau retardasi mental, atau pada imaging ada abnormalitasnya, kemudian frekuensi kejangnya sering dan sering terjadi pada vokal epilepsi ternyata. Nah, pilihan terapinya adalah kalau sudah drug resistance, kita pilihan yang lain adalah operasi ya surgical dengan membuang struktur lesi struktural yang ditemukan ya, disebutnya lesionektomi, atau juga bisa dengan paliatif prosedur, hanya memutuskan jaras-jaras yang menyebabkan epilepsi discharge itu berpropagasi atau menyebar. Itu bisa dilakukan dengan corpus callosotomy, jadi corpus callosumnya diputus sehingga hubungan antara hemisfer kanan hemisfer kiri terputus. Atau pada pasien-pasien yang fokus epileptogeniknya di daerah yang sangat penting, misalnya pusat bahasa, ya itu tidak mungkin dibuang. Kemudian terapi yang lain adalah dengan vagus nerve stimulation atau dengan ketogenic diet. Nah, sekarang ini yang mungkin slide terakhir, bagaimana kita men-stop obat anti epilepsi. Jadi kalau kita men-stop obat epilepsi itu kita harus berpikir bahwa selalu ada resiko ya untuk terjadi rekurensi, karena obat yang kita berikan bukan mengobati underlying disease-nya, tapi menekan atau menstabilkan gelombang listriknya. Jadi kita harus betul-betul memeriksa keuntungan dan kerugiannya. Jadi harus individual ya, sesuai dengan individunya. Kadang-kadang memang sulit, tapi jangan khawatir, 60-70% itu baik ya. Setelah pengobatan 2-4 tahun akan bebas kejang walaupun obatnya kita hentikan. Nah, ini grup yang bisa muncul kembali setelah obatnya dihentikan, yaitu kalau ada malformasi kongenital di otak, ada riwayat hipoksik iskemik ensefalopati pada saat lahir, atau ada kelainan neurologis lain, ada tumor, ada trauma, atau inborn error metabolism. Nah, dulu EEG itu selalu jadi patokan ya. Kalau EEG-nya normal baru kita boleh stop. Ternyata ini kontroversi ya. Sekarang yang kita pegang adalah perubahan EEG yang signifikan sebelum pengobatan dan setelah 2 tahun bebas kejang. Jadi kita lihat bukan normal atau tidak normalnya, tetapi apakah terjadi perubahan yang signifikan pada EEG tersebut.
Oke, take home message-nya adalah sekali lagi diagnosis tepat, wrong diagnosis, salah diagnosis, salah obat. Jadi pertimbangkan obat itu harus berdasarkan tipe bangkitan, epilepsi, dan sindromnya. Kemudian setelah itu pengobatan itu, obat itu harus dipilih sesuai, kemudian dosisnya harus tepat, dan dimulai dengan dosis minimal, kemudian dititrasi secara reguler, ya, intervalnya tertentu. Setelah terkontrol, obat itu dosisnya kita pertahankan dan kita tinggal monitor side effect-nya ada atau tidak. Yang terakhir adalah oxcarbazepine diindikasikan untuk vokal epilepsi sebagai monoterapi atau kombinasi sebagai first line treatment untuk vokal epilepsi. Dan ini satu-satunya kelas 1 evidence dan kelas A recommendation. Jadi sangat baik menurut saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nelly yang telah membahas perihal pengobatan epilepsi dengan obat-obat yang demikian banyaknya. Baiklah, sekarang kita beralih ke menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ini sehubungan Dr. Nelly nanti akan meninggalkan lebih dahulu acara ini. Jadi pertanyaannya ke Dr. Nelly dulu ini. Siap Dr. Nelly ya? Insya Allah, Prof. Iya, baik. Ini ada beberapa yang sudah masuk, yaitu apakah yang pertama ini, apakah kejang pertama kali boleh langsung diobati? Apakah sebelum memberikan terapi epilepsi, pasien harus diperiksa laboratorium terlebih dahulu? Atau boleh langsung diberikan? Terima kasih, dokter. Silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kejang pertama kita sebut sebagai first unprovoked seizure. Kita tidak direkomendasikan untuk memberikan obat terlebih dahulu. Tapi kita boleh melakukan EEG pada first unprovoked seizure untuk melihat prognosisnya. Bagaimana dia ke depan, apakah dia akan resiko untuk recurrence bangkitannya besar atau kecil. Jadi tidak kita berikan dahulu obat. Sebaiknya untuk memulai pengobatan, kita harus melakukan dulu diagnosis yang baik. Jadi untuk diagnosis ini, memang diagnosis epilepsi itu adalah diagnosis klinis. Sehingga kita yang utama adalah anamnesis, kemudian kita memastikan bahwa bentuk kejangnya ini apakah vokal ataukah umum. Kita bisa melihat, sebagian besar pasien datang tidak saat kejang. Oleh karena itu yang melihat kejang biasanya adalah anggota keluarga. Kita minta anggota keluarga untuk menjelaskan bentuk kejangnya dengan baik. Kalau perlu diperagakan seperti apa. Nah, dari situ bisa kita tentukan apakah ini vokal atau umum. Nah, EEG bisa membantu menentukan apakah ini muncul epilepsi yang vokal atau yang umum. Oleh karena itu disarankan untuk pengobatan obat anti epilepsi ini jangan terlalu terburu-buru. Jangan begitu muncul 2 kali bangkitan langsung diagnosa epilepsi langsung pengobatan. Karena kita tidak, tadi seperti saya katakan, tidak mengobati semata-mata EEG atau semata-mata bangkitannya, tapi kita harus memastikan kualitas hidup anak ini baik, ya. Karena kita akan memberikan obat dalam jangka panjang, 2 tahun, 2 sampai 4 tahun. Ini sangat berat mungkin untuk anak. Kalau seandainya kita mendapatkan ternyata epilepsinya misalnya yang tadi self-remitting epilepsi, ya. Mungkin itu, Prof. Ada suaranya. Belum di-unmute. Prof. Ponpon belum di-unmute. Iya, kedengaran. Ya. Ya, baik.
sekali lagi saya ulang, apakah kalau saat awal kejang dan bebas kejang 2 tahun masih perlu EEG? Di tempat saya bekerja tidak ada EEG dan kalau dikonsulkan jauh katanya. Bagaimana ini, Dr. Nedi? Ya, ini dilema ya, Prof ya. Kadang-kadang kita ini karena tadi seperti di ini salah satu prognosis untuk dia menentukan apakah dia akan recurrence atau tidak, salah satunya adalah EEG. Kita akan membandingkan EEG awal dengan EEG yang terakhir, EEG yang 2 tahun setelah bebas kejang. Kalau tanpa EEG, ya mungkin kita bisa saja secara klinis, tetapi tetap ada resiko untuk rekurensinya tidak bisa diperkecil gitu. Mungkin itu, Prof. Iya. Satu lagi mungkin ada yang tertinggal tadi, Prof, yang pemeriksaan laboratorium ya. Oh iya, betul. Pemeriksaan laboratorium itu perlu dilakukan sebelum, artinya baseline sebelum kita memberikan pengobatan, kita sebaiknya periksa laboratorium untuk ke arah efek samping yang mungkin muncul dari obat yang kita berikan ini. Contohnya asam valproat. Asam valproat itu sering menyebabkan hepatotoksik, sehingga kita perlu memeriksa fungsi hati sebelumnya, dan juga trombosit sering turun akibat obat anti epilepsi ini. Kita juga perlu mengecek apakah trombositnya pada saat baseline ini normal atau tidak. Ya. Jadi laboratorium itu untuk pengecekan aja nanti ya. Ya, betul. Ada lagi nih, obat epilepsi mana yang aman untuk anak di bawah usia 2 tahun? Ya, terima kasih. Untuk di bawah 2 tahun untuk epilepsi vokal, karena ini kita bicara mengenai epilepsi vokal, topiramat bisa dipakai untuk epilepsi vokal di bawah 2 tahun. Kemudian karbamazepin juga aman untuk di bawah 2 tahun. Asam valproat dia biasanya di atas 1 tahun ya, 1-2 tahun. Yang lebih aman lagi di atas 2 tahun memang ya. Kemudian yang jelas oxcarbazepin belum bisa dipakai di bawah 2 tahun. Walaupun dia merupakan indikasi yang kuat, tapi oxcarbazepin di bawah 2 tahun belum ada rekomendasi. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tingkat keberhasilan tata laksana diet ketogenik pada populasi pasien epilepsi pediatrik yang intractable? Bagaimana perkembangannya di RSAS? Kapan, adalah pertanyaan keduanya, kapan operasi menjadi pilihan bagi pasien? Silahkan. Ya. Baik, jadi diet ketogenik ini merupakan pilihan pada epilepsi yang intractable atau drug resistant epilepsi yang tadi sudah diobati dengan 2 obat, masih ada kejang. Diet ketogenik ini kita di Hasan Sadikin sudah mulai, kita bekerja sama dengan divisi gizi untuk tata laksana diet ketogenik ini karena diperlukan pemeriksaan atau monitoring pemeriksaan darah yang cukup rumit, dan juga pengaturan gizi untuk mencapai kadar keton di dalam darah itu juga tidak selalu mudah, apalagi anak-anak. Sehingga kami masih belum banyak ya melakukan, tapi sudah melakukan, dan mengenai bagaimana hasilnya bervariasi tergantung dari ketaatan pasien untuk menjalankan diet ketogenik ini. Kebanyakan pasien ini awalnya baik, kejangnya mulai terkontrol, tapi setelah itu anak mulai bosan untuk makan untuk menggunakan diet ketogenik ini. Jadi sering gagal di tengah jalan, tidak sampai selesai. Dan ya seringnya seperti itu. Mungkin dari diet ketogenik perlu dibuat satu topik lain karena ini sangat rumit. Kemudian mengenai operasi, indikasi operasi ini pertama adalah karena kita tata laksana yang pertama adalah obat dahulu.
Yang operasi itu adalah kalau kita mendapatkan drug resistant epilepsi. Jadi sudah kita berikan obat 2 macam atau lebih, tetapi bangkitan masih ada, artinya tidak bisa bebas kejang. Ini adalah indikasi untuk operasi. Yang mana yang bisa dioperasi? Nah, itu tergantung dari hasil pemeriksaan lanjutan, karena kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti MRI. MRI kita harus mendapatkan satu fokus yang betul-betul jelas, memang dari sana fokus epilepsinya. Kalau biasanya single atau 1 atau 2 saja, tetapi kalau dia multiple banyak itu juga sulit untuk dilakukan operasi. Dan biasanya nantinya adalah ke paliatif ya, surgery tapi paliatif. Kemudian obat epilepsi yang banyak yang berhasil sebetulnya dengan surgery ini, tetapi mungkin di Indonesia baru 1 center saja, yaitu di Semarang, yang bisa melakukan epilepsi surgery pada anak. Yang center lain belum bisa. Iya. Ini ada pertanyaan satu lagi barangkali ini. Ya, sejauh mana dokter umum boleh menangani epilepsi pada anak ini? Ya. Terima kasih, Prof. Jadi ini dokter umum karena saya lihat di SKDI untuk epilepsi ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi mungkin epilepsi untuk dokter umum disarankan dia harus bisa melakukan diagnosis klinis ya, diagnosis klinis, karena tadi saya disampaikan oleh Dr. Dewi juga bahwa epilepsi itu adalah diagnosa klinis. Jadi diagnosa klinis kemudian boleh memberikan terapi sementara dan terapi emergensi, misalnya untuk mengatasi kejang akut, bagaimana mencegah kejang akut dengan pemberian obat-obat yang perektal, diazepam perektal. Kemudian sebaiknya dirujuk ke dokter spesialis untuk dibuat diagnosa yang lebih baik, diagnosa yang lebih tepat. Dokter spesialis anak saya rasa di daerah sudah banyak. Mungkin itu Prof. Konfon. Masih ada waktu nggak satu lagi ini? Boleh Prof, masih insya Allah. Ya, jadi ini pertanyaannya adalah apakah oxacarbazepin bisa membuat alergi? Satu itu. Kedua, pada anak obesitas, bagaimana menentukan dosis untuk asam valproat atau oxacarbazepin? Yang untuk pertama untuk oxcarbazepin, maaf Prof, yang pertanyaan pertamanya. Yang pertamanya itu adalah apakah obat oxacarbazepin bisa membuat alergi? Oh ya, oxcarbazepin itu dibuat sebetulnya mirip dengan carbamazepin, tetapi carbamazepin itu banyak efek sampingnya, di antara ya reaksi alerginya yaitu yang lebih paling berat adalah Stephen Johnson. Oleh karena itu dibuat yang mirip dengan carbamazepin karena efikasinya cukup baik. Dan oxcarbazepin ini ternyata sangat sedikit efek samping obatnya. Ada yang tadi di penelitian itu adalah diantaranya adalah rash pada kulit, skin rash, tapi tidak ada yang mengalami Stephen Johnson. Kemudian untuk neurotoksisitasnya ada seperti somnolen, tapi ringan, tidak ditemukan dizziness ya, jadi dizzy itu tidak ada. Kemudian yang juga agak mengkhawatirkan mungkin ya karena dikatakan ada hiponatremi, ternyata hiponatreminya juga ringan dan asimptomatik. Oxcarbazepin ini bekerja pada kanal natrium sehingga bisa berpengaruh pada absorpsi natrium mungkin. Dan yang pertanyaan keduanya adalah apabila obesitas ya, obesitas mungkin ini agak sulit ya untuk menghitung dosis obat, tetapi untuk dosis awal saya sarankan untuk menghitung dahulu berdasarkan berat badan idealnya.
berat badan idealnya berapa, kemudian kita hitung dosis minimalnya adalah 15 sampai 20 mg. Kemudian baru kita titrasi gitu nanti. Tapi sayangnya asam valproat ini juga bisa menyebabkan obesitas. Jadi kalau pasien sebelum diobati sudah obesitas, jangan pilih asam valproat karena dia sangat mempengaruhi, sangat menyebabkan nafsu makan yang tinggi sehingga kalau tidak terkontrol jadi obesitas juga. Iya, terima kasih. Itu udah jelas semua sekarang. Jadi yang gemuk jangan makan asam valproat ya. Ya, disarankan pilih yang lain. Kalau yang kurus jadi supaya gemuk bisa tuh. Baik, malahan Prof. Baik, Orang tuanya jadi seneng malahan anak saya jadi gemuk. Ya, baik, Dokter Nelly, untuk Dokter Nelly sudah semua pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ada yang nyusul nanti saya minta tolong Dokter Dewi untuk menjawabnya. Ya, Terima kasih, silakan Prof. kalau mau meninggalkan silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk Dokter Dewi juga banyak ini pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencurigai anak kita menderita vokal epilepsi bila kejadian baru pertama kali. Terima kasih Prof. Ponpon. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kejang vokal pertama kali, tentunya kita harus menentukan dulu bentuk kejangnya seperti apa. Jadi apakah bentuk kejangnya yang jadi bagaimana menentukannya tentu tergantung keluhannya. Jadi bisa kejang vokal itu kan bisa kejangnya ada disertai penurunan kesadaran atau tidak atau kesadarannya menurun ya, terganggu. Dan kita harus lihat bentuk serangannya itu seperti apa. Jadi tadi seperti saya sampaikan di video dan juga di presentasi, kejang vokal itu manifestasinya bisa berupa motor atau non. Jadi tentu itu yang harus diobservasi. Untuk menentukannya tentu bila diperlukan ya kejang pertama kali mungkin harus dikonfirmasi dengan dokter ya. Jadi lebih baik dibawa ke dokter apakah untuk memperkonfirmasi apakah ini kejang atau bukan. Mungkin itu Prof. Iya. Baik, ini pertanyaan kedua. Bagaimana membedakan gangguan tidur dengan Rolandic? Ya, terima kasih Prof. Pertanyaannya. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa epilepsi Rolandic atau serangan Rolandic itu memang sering pada saat tidur ya timbulnya. Dan bagaimana dengan apakah ini bukan hanya gangguan tidur saja, mungkin kan yang ditakutkan hanya itu karena memang gejala klinis dari Rolandic itu biasanya anak terbangun, kemudian ada gerakan-gerakan motor yang biasanya terutama pada wajah dan juga pada orofaringeal ada gejala orofaringeal yang kita bilang, jadi ada seperti suara berkumur-kumur atau seperti suara tercekik gitu ya. Dan biasanya anak itu tidak ngomong ya, tidak bisa berbicara pada saat serangan itu, tetapi dia kelihatannya aware, tahu apa yang terjadi, tetapi tidak bisa berbicara. Nah, kalau pada gangguan tidur, mungkin memang pada Rolandic epilepsy belum tentu semua manifestasi klinis itu muncul, karena memang tidak semua ada orofaringeal, gejala orofaringeal, tapi juga gejala motoriknya ya, tetapi kadang-kadang cuman tidak bicara ya. Jadi kalau pada gangguan tidur biasanya memang anak biasanya terbangun pada saat tidur, mungkin bangun, tetapi mungkin masih bisa berinteraksi gitu ya. Jadi itu salah satu clue-nya mungkin untuk membedakan dengan gangguan tidur. Tapi kalau misal kita masih belum bisa juga membedakan, nah disinilah diperlukan pemeriksaan elektroencephalografi, jadi EEG. Kalau memang kita temukan gelombang yang khas karena gelombang epilepsi Rolandic ini gelombangnya khas, maka kita bisa mengatakan ini
apakah ini suatu bangkitan atau kejang atau memang hanya gangguan tidur biasa. Demikian, Prof. Ya, ini ada sedikit pertanyaan yang hampir berhubungan dengan yang tadi, yaitu kapankah epilepsi Rolandic mulai diterapi? Ya, tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Nelly. Jadi memang Rolandic epilepsi itu adalah suatu sindrom epilepsi vokal yang kita anggap benign atau self-limited ya kita bilang sekarang istilahnya. Jadi dia sebetulnya bisa hilang sendiri. Jadi ini merupakan salah satu sindrom epilepsi yang prognosisnya baik. Jadi kalau misal mau kita memang harus diskusikan dengan orang tua, apakah mau diterapi atau tidak? Karena kadang-kadang karena keluhannya mungkin mengganggu, kita bisa anak ini bisa diterapi. Jadi kita boleh memulai terapi kalau memang itu membuat mengkhawatirkan. Dan kadang-kadang karena Rolandic epilepsi ini sering muncul pada anak yang lebih besar sampai adolesen ya, jadi mungkin dia malu, boleh kita terapi. Tetapi walaupun tidak diterapi, biasanya kejang ini akan hilang dan prognosisnya baik walaupun tidak diterapi. Demikian, Prof. Ya, jadi mungkin yang epilepsi Rolandic ini kalau bisa tidak diterapi ya, karena terapi kan ada efek-efek samping obat. Ya, betul, Prof. Jadi kalau bisa tidak usah diterapi sebetulnya, tidak apa-apa karena prognosisnya toh baik, tetapi kalau ingin diterapi juga boleh. Demikian, Prof. Ya, ini ada lagi nih, Dr. Dewi. Ya, Prof. Saya pernah mendapat anak yang sedang dalam, ini dari Dr. Melinda ini. Saya pernah mendapat anak yang sedang dalam perawatan epilepsi. Dari anamnesis, sering terjadi bangkitan, terutama saat cuaca dingin. Apakah itu masih termasuk epilepsi atau provoked seizure saja? Ya, mungkin kalau misalnya anak ini sedang menderita epilepsi, lalu ada bentuk-bentuk bangkitan yang dicurigai mungkin sebagai kejang, memang kita ketahui pada epilepsi itu ada faktor-faktor yang bisa men-trigger. Jadi biasanya pada saat pengobatan epilepsi kita memang minta ke orang tua untuk melihat faktor-faktor trigger apa yang biasanya mencetuskan adanya serangan kejang. Jadi kita usahakan untuk minta orang tua untuk menghindari. Jadi kalau misalnya pada kasus ini, misal orang tua melihat bahwa serangan bangkitan atau serangan kejang itu timbul karena cuaca dingin, memang itu mungkin bisa disebabkan sebagai menjadi faktor men-trigger untuk terjadinya bangkitan. Dan tentunya kita minta untuk menghindari trigger-trigger tersebut. Kalau sudah dihindari trigger tersebut, tapi bangkitan itu tetap muncul, tentu harusnya dosis obatnya dinaikkan. Demikian, Prof. Iya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, bagaimana apabila pasien dengan EEG baseline normal sudah 2 tahun bebas kejang dengan pemberian obat. Namun setelah itu EEG evaluasi ada epileptic form. Apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini agak tricky juga sebenarnya. Jadi kalau kita mengobati, ini pasien udah diobati 2 tahun bebas kejang, pada awalnya adalah EEG-nya normal ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ini epilepsinya mungkin bukan epilepsi yang tidak ada, jadi bukan simptomatik, artinya mungkin ini yang tidak ada gangguan struktural, tidak ada gangguan-gangguan penyerta lainnya. Jadi karena kalau seperti itu, kita temukan EEG-nya menjadi abnormal misalnya ya, tetapi kita sudah tahu. Jadi obatnya tetap kita hentikan karena kita tahu bahwa epilepsi itu kan diagnosa klinis, jadi bukan diagnosa EEG. Jadi kalau kita lihat bahwa misalnya memang 2 tahun bebas kejangnya itu, ya kita lihat juga faktor-faktornya, apakah bebas kejangnya lebih cepat, tidak ada
gejala-gejala neurologis yang lain, ini bisa kita stop pengobatannya dan kita evaluasi apakah muncul lagi kejangnya. Tetapi jadi kalau ada EEG epileptiform bukan menjadikan kita tidak jadi menyetop obatnya karena kita tidak mengobati EEG. Demikian, Prof. Ya, jadi kalau klinisnya bagus, di stop aja. Ya. Ya, baik. Ada lagi nih pertanyaan. Untuk epilepsi multifokal dengan pemberian beberapa obat epilepsi, kapankah waktu yang tepat dilakukan EEG evaluasi? Ya, jadi misalnya EEG, jadi EEG itu biasanya kita tidak pakai untuk evaluasi kejang, ya. Jadi biasanya kejang itu kita tanyakan klinis. Jadi klinis setiap kontrol kita tanyakan klinis apakah kejangnya berkurang atau tidak atau menjadi berhenti. Sedangkan ya, dan obat ini pasien ini obatnya banyak ya Prof ya, multifokal, berarti obatnya banyak. Kalau kejangnya sudah berhenti, prinsipnya adalah kita kalau tadi obatnya banyak ya, jadi prinsipnya adalah obat yang misalnya dia ada 2 obat yang pertama itu yang kita stop dulu, kita hentikan dulu. Jadi kurangi dosisnya pelan-pelan, kita pakai obat yang satu. Jadi prinsipnya kan monoterapi. Kalau kejangnya masih tidak ada, boleh baru setelah 2 tahun bebas kejang, baru kita bisa menyetop obatnya. Jadi EEG itu kita pakai kalau misalnya pada saat kita untuk menghentikan obat, pada memang kita EEG ulang untuk melihat apakah masih ada gelombang epileptiform, apakah berkurang. Jadi pada saat kita ingin menghentikan obat, baru kita evaluasi. Tetapi dalam perjalanan pengobatan itu tidak kita pakai sebagai evaluasi pengobatan. Ya, baik. Kalau pertanyaan dari para peserta ini sudah selesai, Dr. Dewi ya. Tapi saya juga ingin bertanya ini, boleh ya? Siap, Prof. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Jadi ini bukan begini, pasien yang vokal epilepsi ini banyak nggak ditemukan di klinik-klinik kita ini? Ya, Prof. Jadi memang vokal epilepsi ini banyak kita temukan. Hanya kalau di literatur juga kita mendapatkan bahwa vokal epilepsi itu pada anak justru lebih banyak harusnya, jadi sekitar 60% dibandingkan yang general, Prof. Jadi tetapi memang sayangnya itu kesulitannya adalah seringnya para dokter tidak melihat gejala yang vokalnya, jadi karena mungkin yang ada general tonik-tonik, sehingga pasien ini didiagnosa sebagai epilepsi umum. Jadi mungkin karena itu jadi banyak didiagnosa sebagai epilepsi umum. Tetapi di poliklinik kita, di RSAS, kita banyak mendapatkan kejang vokal, Prof. Demikian, Prof. Ya. Jadi banyak juga ya pasien epilepsi itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan semua sudah selesai. Terima kasih Dr. Dewi, ini nggak ada lagi. Ya, terima kasih Prof. Ya, dengan demikian online simposium ini selesai, tapi walaupun ada beberapa menit lagi, nanti kalau seandainya ada dari para peserta yang ingin bertanya, boleh saja disampaikan ke divisi neuropediatri ya. Ya, Prof. Silakan itu. Jadi dengan demikian, maka selesai dan terima kasih.
Ya, kedengaran? Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih kepada para narasumber siang klinik online pada hari ini, kepada Dr. Susi Susana, Dr. SPAK, kepada Profesor Dr. Pon Ijradinata SPAK, kepada Dr. Nelly Amalia SPAK, dan juga kepada Dr. Dewi Hawani SPAK MKes. Menarik sekali topik yang dibahas pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Siang klinik online pada hari ini merupakan kerjasama dengan antara Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan PT Walesta CPI. Dengan berakhirnya sesi ilmiah kita yang kedua ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada siang hari ini. Kami ingatkan sekali lagi untuk para peserta untuk jangan lupa mengisi absen yang kedua, karena nanti para peserta akan mendapatkan SKPID ataupun SKPIDAI setelah mengisi 2 kali absen, yaitu absen pertama dan juga absen kedua. Kemudian kami ingatkan sekali lagi untuk para peserta, diharapkan kesediaannya untuk mengisi survei yang ada di link yang di bagian atas di kolom chatnya. Survei ini akan kami gunakan untuk saran dan masukan dari rangkaian acara siang klinik yang akan kami lakukan secara rutin di Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Demikian, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Isi absen. Absen apa ini? Mau tahu aja.